Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, ibu berpesan tolong kalian tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah. Semoga wabah cepat berlalu dan kita bisa berkumpul di sekolah kita tercinta. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar SBDP yaitu tentang gambar cerita. Ya, gambar cerita itu adalah sebuah cerita yang dilengkapi dengan gambar. Jadi ada cerita dan ada gambar, ya. Gambar tersebut menjelaskan isi dan pesan suatu cerita. Jadi gambar sama cerita itu harus sesuai. Jadi gambarnya apa? Misalnya gambarnya tentang kegiatan sekolah, berarti ceritanya harus tentang kegiatan sekolah. Jadi gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu peristiwa atau adegan. Ya, jadi ada gambar, ada cerita. Makanya disebut gambar cerita. Ya. Gambar cerita memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memperjelas isi dan urutan peristiwa dalam suatu cerita. Jadi memperjelas isi dan urutan peristiwa dalam suatu cerita. Jadi gambarnya harus jelas dan ceritanya harus memperjelas isi sebuah dari gambar. Yang kedua, menyampaikan pesan yang terkandung dalam cerita. Ya, yang ketiga, menarik perhatian orang untuk membaca suatu cerita. Jadi orang mau membaca kalau gambarnya tertarik. Ya, gambar yang indah, yang bagus, sesuai dengan ceritanya, orang mau membaca. Itu namanya gambar cerita. Jadi gambarnya harus menarik, ceritanya dan harus menarik. Yang keempat, memudahkan anak untuk memahami suatu cerita. Ya, dengan adanya gambar, anak mudah memahami suatu cerita. Biasanya anak tertarik untuk membaca kalau ada gambarnya. Ya. Yang kelima, memperindah tampilan suatu cerita. Ya, di sini contoh dari gambar cerita itu seperti kita udah pernah belajar ya, tentang komik, majalah, koran, novel, buku dongeng dan lain sebagainya. Ya, kalau komik ada gambar dan ada cerita. Kalau komik itu seperti dialog, ada gambar, lalu ada cerita, itu percakapan. Ya, bisa berbentuk percakapan, bisa berbentuk sebuah cerita. Yang penting ada gambar dan ceritanya. Paham ya? Apa itu dari gambar cerita? Nah, selanjutnya ini yang ibu kasih contoh adalah contoh dari gambar cerita. Ya, kalian lihat di sini gambar ceritanya berbentuk dialog. Jadi ada dialog dan ada gambarnya. Inilah contoh dari gambar cerita yang berbentuk dialog. Paham ya, Nak ya? Ini yang ibu kasih contoh gambar cerita berbentuk dialog. Ya, ada dialog antara orang tua dengan anaknya atau orang tua dengan anaknya. Ya, ini namanya contoh gambar cerita yang berbentuk dialog. Nah, selanjutnya contoh dari gambar cerita. Nah, kalau di sini ada gambarnya, lalu kamu ceritakan atau kamu deskripsikan sesuai apa yang terdapat di gambar. Tidak berbentuk dialog, tapi berbentuk sebuah cerita. Jadi cerita sama gambar harus sesuai. Inilah contoh dari gambar cerita. Ada yang berbentuk percakapan dan ada yang berbentuk cerita. Jadi kamu lihat dari gambar lalu kamu deskripsikan atau kamu ceritakan. Itu contoh dari gambar cerita. Ini ya contohnya ya. Sekian dari ibu penjelasan tentang gambar cerita. Semoga kalian paham. Ya, semoga kalian paham pengertian dari gambar cerita dan fungsi-fungsi dari gambar cerita dan contoh-contoh dari gambar cerita. Ya, ibu pesan tetap semangat, selalu jaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah semoga wabah cepat berlalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.